Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Ren yang tidak berdaya saat menghadapi kemampuan tombak Daily Shaster. Namun berkat bantuan Pin yang berhasil membangkitkan kekuatan garis dua dan kemampuan penyembuhnya. Pada akhirnya, Ren pun bisa pulih dari lukanya dalam waktu yang singkat. Hingga pertarungan antara Daily melawan Ren dan Finn masih terus berlanjut. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan Daily yang meneteskan keringat dinginnya saat melihat Finn yang berhasil menyembuhkan Ren seperti kemampuan regenerasi yang dia miliki. Lalu setelah Ren dan Daily sudah bersiap untuk melanjutkan pertarungan mereka, di saat itu juga Ren dan Daily saling maju ke depan untuk melancarkan serangan mereka masing-masing dengan mengadu senjata mereka. Di sini kita pun dapat melihat Ren yang berhasil menusuk tubuh Daily tidak peduli walaupun tubuhnya sendiri juga telah tertusuk. Karena berbeda dengan sebelumnya, meskipun kali ini Ren sengaja membiarkan tubuhnya terluka. Di saat Daily menyembuhkan lukanya dengan kemampuan regenerasinya, di lain sisi Ren pun juga langsung disembuhkan oleh Finn dengan menggunakan mantra Sanitatem. Melihat kejadian itu, sontak Daily pun jadi sangat terkejut dan tidak menyangka ketika mengetahui Ren yang sengaja melemparkan diri ke tombaknya agar bisa menyerang Daily. Karena Ren tahu kalau adiknya pasti akan menyembuhkan lukanya. Bahkan tidak peduli mau seberapa kali pun Ren harus terluka saat saling beradu serangan dengan Daily. Di waktu yang tepat, Finn selalu saja bisa menyembuhkan Ren dengan menggunakan mantra Sanitatem hingga membuat Ren bisa terus bertarung melawan Daily tanpa harus takut terluka lagi. Sampai di sini Daily masih saja meremehkan kerjasama yang dilakukan oleh Ren dan Finn karena mereka itu hanya manusia. Terlebih lagi jika timing penyembuhannya dilakukan oleh Finn salah sedikit saja, maka Daily pun sangat yakin kalau Ren pasti akan mati. Namun ketika Daily melihat Ren yang terus menambah kecepatan serangannya dan Finn juga bisa mengimbangi kecepatan Ren itu, sontak Daily pun jadi dibuat sangat takut dan panik karena kemampuan regenerasinya tidak cukup cepat untuk menyamai kecepatan serangan Ren dan kemampuan penyembuh Finn. Sementara Ren yang saat itu melihat ekspresi Daily yang tampak ketakutan, dengan sombongnya dia pun kemudian bertanya kepada Daily, "Apa kau setakut itu melawan orang yang setingkat denganmu?" Namun karena di lain sisi Daily ini tidak terima telah direndahkan oleh Ren seperti itu, sontak dia pun jadi dibuat sangat kesal dan menyuruh Ren untuk diam karena dia pasti akan membunuh Ren. Tapi meskipun saat itu Daily memang berhasil melukai tubuh Ren dengan menggunakan tombaknya, tepat setelah Ren bertanya kepada Daily kenapa, jangan-jangan saat ini kau benar-benar kesulitan. Di saat itu juga, Ren pun langsung saja menutup serangannya dengan menebas bagian kepala Daily hingga membuatnya tidak bisa memulihkan tubuhnya lagi. Daily yang kesal karena dirinya telah dikalahkan oleh Ren. Di sini dia pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain bicara dengan mulutnya yang besar. "Sial, bagaimana bisa aku dikalahkan? Jika aku kembali akan kubunuh kau. Aku pasti akan membunuhmu. Akan kuhancurkan dan kumusnahkan kalian berdua." Lalu sembari berbalik badan meninggalkan Daily dari sana, Ren pun kemudian juga langsung menjawabnya dengan mengatakan, "Jangan bicara besar jika kau tidak bisa benar-benar melakukannya. Karena saat orang sepertimu membuka mulut, maka hanya akan keluar omong kosong saja." Sementara di waktu yang sama di tempat berbeda, di sini kita pun dapat melihat ada Dot yang masih kesakitan setelah memakan puding yang diracuni oleh Epidem, sang putra ketiga Inosenjiro. Namun ketika Epidem baru saja ingin menjelaskan kepada Dot bahwa itu bukan racun, di lain sisi Len pun langsung saja menyela ucapannya dengan mengatakan kepada Dot, "Aku tidak percaya ternyata kau sebodoh ini. Lagi pula siapa juga yang akan menerima makanan dari musuhnya?" Lalu tanpa mempedulikan Epidem yang sekali lagi ingin menjelaskan kepada mereka bahwa itu bukanlah racun, saat itu Dot pun langsung berdiri untuk membalas ejekan Lance dengan mengatakan, "Hei brengsek, kau mau bicara soal musuh? Apa kau tahu, kau sendiri baru saja membuat perasaanku terluka." Lance kemudian meminta kepada Dot untuk jangan mendekatkan wajahnya karena itu membuatnya jadi ingin muntah. Tapi karena Dot masih saja sakit hati dengan sikap Len yang sangat menjengkelkan itu, di sini dia pun malah semakin mendekatkan wajahnya dengan Len sembari berkata, "Semua orang itu berhak mendapatkan kesempatan. Jadi kenapa tidak dihajar bareng saja? Dan sekarang siapa yang bodoh?" Kemudian ketika Dot mendengar Len yang menjawab yang jelas bukan kau dan aku, karena akan kukalahkan dia sendiri. Saat itu akhirnya Dot pun jadi sadar kenapa juga dia harus menuruti perkataan Len, karena sejak awal dialah yang sudah jadi MC-nya. Mendengar hal itu sontak Len pun jadi dibuat kebingungan sebenarnya apa maksud dari perkataan Dot tersebut. Hingga ketika Len sedang menghirup sekantong udara yang diambil dari kamar adiknya, karena bicara dengan Dot itu telah membuatnya jadi migrain. Di saat itu juga,
Tiba-tiba saja mereka pun langsung dikejutkan dengan Epidem yang melancarkan serangannya kepada Len dan Don karena dia tidak terima telah dikacangin oleh mereka berdua. Epidem mengatakan dia tidak punya waktu untuk mendengarkan perdebatan mereka, jadi dia ingin menyelesaikan pertarungan ini secepatnya. Namun betapa terkejutnya Epidem, dia yang awalnya merasa bahwa serangannya tadi sudah berhasil mengenai Len dan Don. Pada kenyataannya, ternyata serangannya itu malah dapat dihentikan dengan sihir gravitasi Len, yang saat itu juga berpikir bahwa dia juga ingin menyelesaikan pertarungan ini secepatnya. Tapi ketika Len sedang lengah karena dia pikir bahwa gravitasinya sudah cukup untuk mematahkan sihir Epidem, tanpa terduga, tiba-tiba saja Len pun malah dapat serangan susulan dari Epidem hingga membuatnya harus menerima luka di bagian kiri bahunya. Epidem mengatakan itu adalah orichalcum logam legendaris yang mampu berubah bentuk. Bahkan meskipun saat itu Len juga telah menggunakan sihir gravitasinya untuk menyerang Epidem karena dia tidak peduli dengan penjelasan tentang logam itu. Sontak Len pun malah dibuat terkejut ketika mengetahui kalau gravitasinya tidak mempan terhadap Epidem karena Epidem juga telah menggunakan logamnya sebagai pelindung, sembari mengatakan kalau logamnya itu adalah logam terkuat di dunia. Melihat hal itu, Dot pun kemudian mengajak Len untuk bekerja sama menghadapi Epidem karena dia sadar kalau pertarungan ini pasti akan sulit. Namun tepat di saat Dot baru saja mengatakan hal itu, secara mengejutkan, tiba-tiba saja dia pun malah jadi muntah darah karena efek dari puding yang dia makan sebelumnya sudah mulai bekerja. Epidem mengatakan itu adalah virus kekurangan sihir yang menyerap sihir dari manusia. Aku menciptakannya sendiri. Aku suka melihat orang lain menderita saat sihir mereka disedot dari dalam tubuh mereka. Lihatlah sendiri, aku punya banyak kelinci percobaan, dan sebentar lagi aku akan tambahkan kalian berdua. Aku selalu punya rasa penasaran yang besar. Jadi saat aku ingin mengamati sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghentikanku. Mendengar hal itu, Dot pun sekali lagi mencoba mengatakan kepada Len bahwa ini bukan waktunya untuk mereka berdebat karena musuh mereka kali ini benar-benar sangat gila. Namun karena Len ini baru saja mengetahui kalau Epidem adalah salah satu orang jahat yang membuat adiknya menderita karena kekurangan sihir, dia yang kesal kemudian malah tetap keras kepala bahwa dia akan mengatasi Epidem sendiri. Bahkan meskipun dia sudah mencoba menjelaskan kembali kalau mereka bekerja sama mungkin mereka bisa menang. Sampai di sini Len masih saja mengatakan bahwa dia tetap tidak berniat untuk bekerja sama dengan Don. Jadi jangan pernah ikut campur dengan urusannya. Sementara setelah Don mengatakan terserah saja karena dia sendiri juga sudah muak dengan Len. Di saat itu juga, Len pun langsung saja melancarkan serangannya kepada Epidem dengan menggunakan sihir gravitasinya lagi. Namun meskipun serangan Len itu memang tampak cukup kuat dan mampu menghancurkan lantai di ruangan itu, sayangnya di sini, lagi-lagi Epidem pun masih dapat melindungi dirinya dari serangan Len dengan mudah. Bahkan dia juga tampak sang santai menikmati pudingnya di tengah-tengah pertarungan mereka. Len kemudian menyuruh Epidem untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi sembari Epidem yang mengatakan baiklah kalau kamu memaksa. Saat itu Epidem pun langsung saja menapakkan mantra orichalcos untuk menembakkan beberapa pecahan logamnya kepada Len. Tapi meskipun sesaat Len masih bisa mengatasi serangan itu dengan sihir gravitasinya, tanpa terduga, tiba-tiba saja pecahan logam itu malah langsung berubah bentuk menjadi duri-duri yang tajam dan berhasil melukai tubuh Len. Melihat kejadian itu, Dot masih tampak berdiam diri tanpa ingin terlibat sama sekali dalam pertarungan mereka. Namun ketika Len mulai mengangkat tongkatnya sembari meningkatkan kekuatan sihirnya sangat besar, sontak Dot pun jadi sangat terkejut dan juga bertanya-tanya sejak kapan Len bisa mendapatkan kekuatan sebesar ini. Tapi di saat Len baru saja ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia juga bisa membangkitkan kekuatan garis tiga dan akan mensummon kekuatan dewa dari dalam tongkatnya. Sialnya di sini, ternyata mantra semuanya itu malah tidak bisa digunakan oleh Len, hingga membuatnya jadi sangat terkejut kenapa mantranya tidak bisa aktif dengan sempurna. Epidem mengatakan sepertinya kau belum menyempurnakan kekuatan itu, atau mungkin kemarin sudah membuatmu jadi hilang kendali. Dan kalau begitu, kau tetap bukan sebuah ancaman. Di sini kita pun dapat melihat Epidem sekali lagi menggunakan logamnya untuk mengunci tubuh Len dan langsung menghantamnya dengan banyak pecahan logam, hingga membuat tubuhnya harus jadi terluka parah dan tidak sengaja menjatuhkan kalung yang ada foto adiknya di bawah kaki Epidem. Epidem saat itu melihat ada foto Anna di kalung tersebut. Tanpa rasa bersalah dia pun kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Len dan Dot menjadi sangat marah. Kau punya adik perempuan, jadi apakah amarah yang kau rasakan ini adalah karena adikmu itu salah satu dari kelinci percobaanku? Pantas saja sejak tadi kau terlihat sakit hati. Sayang sekali, tapi walaupun seberapa pentingnya mereka bagimu, bagiku mereka semua hanyalah sebuah poin di dalam data. Konflik yang menyedihkan. Aku tahu, apa kau mau puding? Gula itu bagus saat marah. Namun berhubung saat itu Len hanya diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sembari Epidem yang membuat wajah Anna dengan sihir logamnya
Di sini Epidem pun kembali berkata kepada Len, "Kamu gak suka ya? Sayang sekali, kalau begitu biar aku saja yang makan. Ini adalah sebuah adik pengganti. Bagaimana? Bukankah ini tidak ada bedanya dengan menggantikan anak anjing?" Mendengar hal itu sontak membuat amarah Len jadi semakin memuncak dan dia sangat ingin membunuh Epidem. Tapi ketika Len baru saja akan menggunakan sihir gravitasinya untuk menyerang Epidem, tanpa terduga, tiba-tiba saja Dot pun sudah maju duluan untuk melancarkan serangan eksplornya kepada Epidem. Namun berhubung serangan Dot itu masih dapat dihindari oleh Epidem dengan mudah karena kemampuannya jauh berbeda dibandingkan dengan Len. Di saat itu juga, Epidem pun langsung saja melancarkan serangan balasannya kepada Dot dengan menggunakan pecahan logamnya hingga membuat Dot jadi dibuat kesulitan untuk bergerak. Dot yang saat itu tidak punya pilihan lain untuk menghadapi Epidem. Di sini dia pun lebih memilih untuk menyerang Epidem secara langsung dengan tangan kosong saja. Tapi karena lagi-lagi Epidem masih dapat menghindari serangan Dot itu, dan cepat Epidem segera menggunakan logamnya untuk melapisi kakinya dan langsung menendang tubuh Dot. Lens kemudian berkata kepada Dot, "Sedang apa kau ini? Ini masalahku sendiri. Jika kau ikut campur, akan kubunuh kau." Namun karena di lain sisi Dot juga sudah muak melihat sikap Len yang sangat keras kepala. Saat itu dia pun langsung saja memukul Len sembari mengatakan, "Sikap burukmu itu selalu membuatku kesal. Adikmu sedang dalam bahaya, jadi mana bisa aku diam saja. Terus saja mengeluh kalau kau mau, tapi aku tetap tidak akan berhenti. Buat apa kau menanggung beban itu sendiri? Bukankah kita ini teman? Aku tahu foto ini sangat penting bagimu. Kali ini jagalah dengan baik." Mendengar hal itu akhirnya Len pun bisa jadi sedikit tenang setelah dia sadar kalau dirinya masih memiliki teman yang mau berjuang bersamanya demi adiknya. Tapi berhubung tadi Dot ini sudah memukulnya, maka Len pun juga ingin membalasnya dengan memukulnya beberapa kali. Hingga setelah itu barulah mereka berdua akan bekerjasama untuk menghadapi Epidem. Asal dengan syarat, Dot jangan sampai jadi beban untuknya, dan Len juga tidak boleh jadi beban untuk Dot. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video master kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.